اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabul Buyu' dari Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita masih menjelaskan beberapa perkara terkait dengan muamalah harta, dan kita telah menyinggung sedikit tentang definisi jual beli. Iya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di zaman seperti sekarang ini, manusia berlomba-lomba untuk mencari dan mendapatkan harta semampu mungkin. Dan mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkannya tanpa peduli halal dan haram. Maka manusia di dalam hal ini, ada di antara mereka yang memang tidak pernah peduli terhadap aturan-aturan syariat untuk mencapai tujuan agar bisa menjadi kaya dan mendapatkan harta yang berlimpah. Maka dia tidak akan memperhatikan batasan-batasan syariat. Maka orang yang seperti ini, dia perlu memeriksa akidahnya. Sebab orang yang seperti ini, dia telah menjadikan harta sebagai tuhannya, karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya untuk bisa mendapatkan harta ketimbang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah mendoakan kehancuran untuk orang yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, dan celaka hamba pakaian. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan di dalam hadis yang mulia ini, dan doanya Nabi pasti terkabul. Doa kehancuran untuk para pemuja harta. Nah, ya karena dia telah menjadikan hartanya seperti Tuhannya. Dia akan korbankan segala sesuatunya demi harta, tanpa mau peduli dengan batasan-batasan dan aturan serta perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga dalam hal ini ia telah menyamai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan apabila berbenturan antara keuntungan niaga atau harta dengan syariat Allah, niscaya dia akan lebih mengedepankan keuntungan dunianya ketimbang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang yang seperti ini biasanya tidak meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Mereka menyangka bahwa pencapaian-pencapaian dunia itu murni dari keahlian mereka sendiri, dari kecerdasan, kepandaian dalam berniaga. Nah, inilah yang menjadi salaf mereka adalah Qarun, yang tatkala diajak mensyukuri nikmat Allah, maka Qarun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang ada pada diriku. Nah, ini ucapannya Qarun. Nah, padahal di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka itu yang diseru, yang disembah selain Allah tersebut, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan kepada mereka rezeki. Fabtagu indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu dari sisi Allah. Wa'buduhu washkuru lahu, beribadalah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang ketika ingin mencari harta yang dihalalkan, itu dia tidak cukup sekedar berusaha. Dia berusaha dengan jalan yang halal, menjauhi yang haram. Di samping itu dia pun berdoa kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri kepada kalian. Iya. Ini golongan pertama dari manusia. Ada golongan yang kedua, yaitu sebagian mereka yang masih memiliki hati yang peka. Akan tetapi mereka tidak mau mempelajari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah harta. Dia masih meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kita perlu berdoa memohon kepada Allah, tetapi dia malas belajar dan tidak mau mempelajari hukum-hukum syariat terkait dengan masalah harta. Nah, orang yang seperti ini, ketika dia tidak terlalu memperdulikan batasan syariat di dalam harta, maka dia akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sadar atau dia tidak sadari, mau atau dia tidak mau. Nah, sebab seorang butuh untuk mempelajari fikih tentang masalah harta. Tatkala dia berniaga, dia perlu tahu fikih tentang berniaga. Tatkala dia berjualan, dia perlu tahu fikih tentang berjualan. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ini sebagai peringatan bagi para pedagang. Kata beliau, manittajara qabla ayatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama. Barang siapa, kata Ali bin Abi Thalib, yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalat di dalam masalah jual beli, hukum-hukum perniagaan, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalam riba. Ini nasihat dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya, betapa pentingnya pembahasan ini, dan seseorang ya hendaknya memperhatikan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Dan memang dalam pembahasan harta itu banyak disinggung terkait dengan al-bai', jual beli, dalam masalah perniagaan. Disebutkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau membagi atau mengelompokkan atau mengglobalkan manusia itu di dalam usahanya terbagi menjadi tiga.
di dalam usahanya mendapatkan harta. Tidak keluar dari 3. Yang pertama al-huruth, yaitu hasil tani. Ya. Inilah orang yang berkebun, orang yang bertani, ya, menanam biji-bijian. Dari sana dia mendapatkan harta. Yang kedua as-sinaat, yaitu perindustrian. Perindustrian, dia bisa mendapatkan harta dari situ. Dan yang ketiga at-tijarat, yaitu perniagaan. Nah, dari 3 ini, hasil tani, industri, dan perniagaan, yang paling pentingnya adalah perniagaan. Kenapa? Karena mau tidak mau 2 sebelumnya itu pasti kembali kepada perniagaan. Orang yang bertani, bagaimana caranya dia mendapatkan harta? Ya, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang dari hasil taninya? Dengan dijual. Ya kan? Dari situ dia bisa mendapatkan harta dan mau membeli apa yang dia beli. Begitu pula industri. Dari mana dia bisa mendapatkan harta? Kecuali kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Ya kan? Nah, dari situ dia mendapatkan harta. Nah, makanya syariat itu banyak fokusnya di dalam pembahasan at-tijarat, di dalam masalah perniagaan. Nah, ini yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk mengetahuinya. Dan kalau kita lihat memang nas-nas di dalam syariat itu kebanyakannya menjelaskan tentang masalah perniagaan. Tentang masalah perniagaan. Iya, dan ini kaitannya dengan muamalat, yaitu hubungan interaksi manusia dengan sesama manusia. Berbeda dengan perkara ibadah. Kalau perkara ibadah itu interaksi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seseorang ya perlu memperhatikan batasan-batasan syariat di dalam perkara ini. Ya, seseorang kalau berniaga, berjualan tetapi tidak mengindahkan aturan syariat, maka dia rentan terjerumus ke dalam riba, atau terjerumus ke dalam gharar, atau terjerumus ke dalam kezaliman, menipu dan semisal itu. Ya, ada cerita yang menarik ya. Ini sebagai motivasi bagi kita ya di dalam transaksi jual beli, dan juga sekaligus hal yang sangat bermanfaat bagi para istri, para ibu-ibu. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Jadi dikisahkan ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah bercerita tatkala beliau tinggal di Basrah, yaitu di Irak. Beliau ingin melakukan ibadah haji, maka beliau pergi ke Mekah. Nah, beliau di Mekah menunaikan ibadah haji ya. Tapi sesekali beliau melihat para pedagang di sekitaran kota Mekah. Dan beliau berjumpa dengan seorang pedagang yang subhanallah, pedagang ini luar biasa, dia antusiasnya dalam berdagang. Tetapi orang ini melampaui batas di dalam memuji-muji hartanya, memuji-muji barang dagangannya, sampai terkesan seakan-akan berlebihan dan menipu orang. Oh, barang saya ini yang nomor 1, paling bagus, tidak ada tandingannya. Terlalu memuji-muji sehingga melampaui batas. Ya, seorang kalau mengiklankan barang, ya silahkan dia iklankan apa adanya, tapi jangan bombastis ya. Nah, itu termasuk dari najas yang tidak dibolehkan. Iya. Ada orang, ini banyak pelanggarannya dalam periklanan itu. Ya. Ketika ada orang yang mengiklankan makanannya ya, super pedas sampai keluar api dari telinga. Nah, lihat begitu ya. Ini dusta dan itu tidak boleh hukumnya. Atau ada orang yang ingin menggambarkan iklan ya, mungkin pakaian, kemudian pas memakai pakaian tersebut langsung bisa terbang. Walaupun orang paham bahwasanya itu
Tidak mungkin seperti itu, ya kan? Orang paham, tetapi ketika dia mengiklankan yang seperti itu dengan cara yang berlebih-lebihan, itu termasuk dari najas yang tidak diperbolehkan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wala tanajashu, jangan kalian melakukan itu. Ya, mengiklankan barang boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Iya, jangan berlebih-lebihan, apa adanya. Nah, ya pernah juga ya terjadi kisah Imam Sufyan rahimahullah. Ini di masa beliau. Ada orang jual bawang. Ya. Dia jual bawang, kemudian ya biasalah para pedagang kadang berteriak-teriak, ya kan. Tapi terlalu berlebih-lebihan. Kata pedagang bawang ini, ya basal ahla minal asal. Ayo bawangku lebih manis daripada madu. Ya. Bawangku katanya apa? Lebih manis daripada madu. Ini betul atau tidak? Mana ada bawang seperti itu, ya kan? Bawang ya bawang, tidak mungkin bisa lebih manis daripada madu. Pernah lihat ada bawang lebih manis dari madu? Nah, ini terlalu bombastis dalam mengiklankan, ya kan? Maka Imam Sufyan mengatakan, menegur orang tersebut, ini orang menyangka bahwa dusta sudah dihalalkan. Tidak boleh itu, walaupun orang paham bahwa tidak mungkin, ya kan. Tetapi ketika dia ingin menarik orang, iya, di dalam dagangannya. Ini kan sekarang ada orang berdagang itu kan, ya supaya menarik, ya dia buatlah nama-nama yang aneh-aneh, ya kan. Nah, ya sekali lagi dalam mengiklankan barang silahkan, tetapi jangan berlebih-lebihan, bombastis sehingga terkesan berdusta. Sehingga terkesan apa? Berdusta. Itu tidak diperbolehkan. Nah, sama pedagang yang dilihat oleh Imam Al-Hasan Al-Basri di sini. Oh, dia semangat tapi berlebih-lebihan di dalam memuji hartanya, memuji barang dagangannya. Maka Imam Hasan Al-Basri melihat orang ini, beliau tinggalkan. Ini orang ini tidak benar berdagang seperti ini. Akhirnya beliau tinggalkan. Subhanallah, 2 tahun kemudian Imam Hasan Al-Basri kembali haji. Ya, kalau zaman dulu kan tidak menunggu antrian untuk haji. Beda zaman sekarang, ya. 2 tahun kemudian Imam Hasan Al-Basri haji lagi ke Makkah. Nah, dan ternyata ketemu dengan pedagang yang sama. Dengan pedagang yang sama. Tapi pedagang ini berubah dengan 2 tahun yang lalu dia jumpai. Ya, pedagang ini terkesan apa adanya. Ya, berubah total. Kalau dulu kan memuji, ya, kemudian bombastis dalam mengiklankan dan memuji barang dagangannya. Kalau ini santai dia, kemudian terkesan memang orangnya jujur, menerangkan apa adanya. Ketika ada pedagang, ya, dia jelaskan. Kalau ada aibnya dia jelaskan. Tidak seperti sebelumnya. Nah, Imam Hasan Al-Basri merasa aneh. Loh, ini orang kan 2 tahun yang lalu saya temui, dia tidak begini. Tapi kenapa sekarang berubah? Apakah dia sudah taubat atau sudah kenal pengajian sunnah kah atau gimana? Nah, maka Imam Hasan Al-Basri pun menghampiri orang tersebut. Tanya kepada orang itu. Dia ceritakan, ya, kata Imam Hasan Al-Basri, ya, fulan dulu, ya maknanya ya, dulu kamu saya jumpai tidak seperti ini. Nah, dulu saya jumpai kamu, ya, terkesan kayak berlebih-lebihan, kemudian memaksa dan seterusnya. Tapi sekarang kamu lebih bagus, santai, kemudian apa adanya, menjelaskan sesuatu. Nah, ini Imam Hasan Al-Basri tertarik dengan dia. Maka dia pun bercerita, kenapa 2 tahun yang lalu tidak seperti ini. Dia bilang, ya, kata pedagang ini, 2 tahun yang lalu saya begitu, wahai Imam, karena saya punya istri yang cerewet. Apa? Punya istri yang cerewet. Cerewetnya minta ampun. Ya bagaimana? Kalau saya bawa uang banyak, dia anggap sedikit. Tapi kalau saya pulang tidak bawa uang, oh, tidak dapat jatah. Dan saya akan dimarahi habis-habisan, ya. Ya, kalau sekarang mungkin piring terbang, ya. Pokoknya cerewetnya minta ampun. Nah, sehingga aku pun akhirnya itu merubah jati diriku. Lihat ya, seorang istri itu terkadang punya peran juga.
bisa merubah suaminya gara-gara itu. Nah, akhirnya aku pun terkesan, ya pokoknya bagaimana barang daganganku ini harus laris, harus terjual semua. Kalau enggak nanti ya bos di rumah bisa marah. Nah, maka aku pun seperti itu. Tapi kata orang ini, istriku itu sudah meninggal. Apa? Sudah meninggal. Istrinya yang cerewet itu sudah meninggal. Dan Allah gantikan aku istri yang sangat qanaah. Jadi istrinya yang kedua ini sangat qanaah. Nah, istriku yang kedua ini setiap kali aku mau pergi, dia ambil kerah bajuku. Kemudian dia berkata kepadaku, "Wahai suamiku, jangan kau berikan kami makan dari sesuatu yang halal, apa dari sesuatu yang haram. Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa keuntungan yang sedikit, kami anggap itu sangat banyak. Nah, tapi kalau kamu datang ya dengan sesuatu ya, yang bahkan tidak ada sama sekali, maka kami cukup dengan apa yang ada di dalam rumah sekarang." Subhanallah, sangat qanaah. Nah, maka ini pun yang merubah kepribadian aku. Subhanallah. Lihat ya bagaimana peran seorang istri itu terkadang bisa apa? Mempengaruhi ya, seorang suami di dalam bekerja. Ya, makanya jadilah istri yang baik. Jadilah istri yang selalu mendukung suami apapun pekerjaan suami, dan jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Syukuri apa yang didapatkan dan rezeki yang datang kepada dirinya, dan jangan pernah menuntut kepada suami hal yang tidak mampu untuk dia lakukan. Yang penting suami Anda sudah bekerja, sudah berusaha, itu adalah suami yang terbaik. Beda kalau dia malas-malasan di rumah, tidak pernah bekerja. Nah, ini kalian berhak untuk menuntut suami kalian. Tetapi kalau suami kalian sudah bekerja, ya berusaha, maka jangan menjadi istri yang cerewet. Nah, nanti meninggal seperti istri yang tadi itu kita ceritakan, ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini berjalan di lisannya para salaf terdahulu. Ya, dahulu para istri-istri salaf, ulama terdahulu, kalau suaminya keluar rumah, ya, kanat adatun nisa fi salaf, kana rajul idza kharaja min manzilih. Kalau suaminya keluar dari rumahnya mencari nafkah, taqulu lahum ra'atuh, istrinya berkata kepada suaminya. Apa kata istrinya? Iyyaka wa kasbal haram. Dia ingatkan suaminya, wahai suamiku, hati-hati kamu dari rezeki yang tidak halal, dari rezeki yang haram. Hati-hati wahai suamiku. Kenapa? Fa inna nasbir 'alal ju' wad-dhar wa la nasbir 'alan nar. Wahai suamiku, kami bisa sabar untuk bisa menahan lapar, tapi kami tak bisa sabar kalau kami harus masuk neraka gara-gara rezeki yang tidak halal. Subhanallah. Pernah enggak dikasih begini sama istrinya, Pak? Pas keluar, ya, langsung datang istrinya berkata seperti itu. Jarang mungkin ya. Nah, ini luar biasa dulu salaf begitu. Ya, karena memang yang seperti ini dibutuhkan, karena biar bagaimanapun manusia dalam kehidupannya ya itu butuh harta, butuh rezeki. Nah, dan suami dan istri harus ya bersama-sama di dalam hal tersebut, ya, tetap memotivasi, mendukung suaminya, dan jangan menuntut hal-hal yang tidak mampu untuk dilakukan oleh suaminya. Baik, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dari perkara yang diingatkan ya, dan terkait dengan masalah perniagaan, perdagangan, jual beli, ini tentunya pembahasan yang sangat luas ya. Pembahasan-pembahasan yang sangat luas dipaparkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, dan kita butuh kaidah-kaidah ya untuk perkara yang seperti ini agar memudahkan bagi kita untuk memahaminya dengan lebih baik lagi, dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang definisi jual beli. Definisi jual beli yaitu mubadalatu malin bimalin li gharadi tamalluk.
menukar harta dengan harta dengan maksud apa? Untuk saling memiliki, ya, dengan maksud untuk saling memiliki. Dan harta di sini terkadang harta yang memang ada atau terutang. Makanya orang boleh jual beli secara terutang, iya, tidak cash, tetapi dia dengan kredit. Nah, makanya ada aturan-aturan syariat di dalam jual beli kredit. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, bagaimana yang dibolehkan, bagaimana yang tidak dibolehkan? Nah, ini akan datang pembahasannya insyaallah taala tentang jual beli kredit, ya, baik taksid. Nah, baik hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang dibeli itu, yang diperjualbelikan itu terkadang berupa benda, barang, atau terkadang berupa manfaat atau jasa. Nah, terkadang seperti itu. Dan yang namanya jual beli, ya, itu untuk memiliki selama-lamanya. Sebab kalau pada harta yang tidak dimiliki selama-lamanya dilakukan akad, itu namanya bukan jual beli, tetapi menyangkut terkait dengan masalah ijarah, sewa menyewa. Nah, ini kan tidak memiliki selama-lamanya. Dia sewa, ya, alat pembangkit listrik milik seseorang. Ya sewa. Dia harus kembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Habis masa sewanya, maka dia kembalikan. Tapi kalau jual beli tidak seperti itu, selama-lamanya. Perpindahan harta selama-lamanya. Dan jual beli tidak sama dengan riba, dan jual beli tidak sama dengan utang piutang. Seperti yang sudah kita jelaskan. Harus ada unsur saling ridha dalam bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Innamal bai' bit-taradi." Sesungguhnya jual beli itu harus ada saling ridha. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian tidak cukup dengan dasar ridha saja, tetapi alal wajhi syar'i, dalam bentuk yang disyariatkan. Ya, kenapa dalam bentuk yang disyariatkan? Karena di sana ada orang bertransaksi saling ridho dia. Tapi apakah itu cukup untuk menghalalkan perbuatan transaksi mereka? Kalau hanya saling ridho, tidak. Harus ada batasan yang lain. Harus dalam bentuk yang disyariatkan. Ada orang bermuamalah riba. Ustadz, saya ikhlas untuk memberikan harta riba ini. Ikhlas, betul-betul ikhlas, lillahi ta'ala. Nah, ridho saya. Tetapi apa? Riba. Nah, riba itu kamu ridho, kamu ikhlas, tidak berpengaruh. Riba tetap riba. Sama orang judi, berjudi, ya kan? Nah, dia pertaruhkan hartanya. Ya sudah, saya ikhlas ini, pertaruhkan harta saya. Apakah keikhlasan dia untuk mentaruhkan hartanya itu, kalau dia diambil hartanya dia dengan ridho, apakah menjadi halal judi tersebut? Tidak. Judi tetap judi. Kamu mau ikhlas, kamu mau ridho, hartamu diambil, tetap judi itu haram. Makanya tidak cukup, ya, dengan dasar saling ridho, tapi juga harus apa? Nah, juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, jangan sampai dia terjerumus ke dalam perbuatan riba. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan tentang kitabul buyu', maka beliau mengatakan, al-aslu fiha al-hillu. Hukum asal dalam jual beli adalah halal. Hukum asal di dalam jual beli adalah apa? Halal. Karena jual beli ini masuk dalam bab muamalat. Dan muamalat itu hukum asalnya adalah al-hillu wal ibahah. Halal dan dibolehkan. Halal dan dibolehkan. Dan ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana demi kemaslahatan manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan menghalalkan jual beli. Iya. Sehingga terjadilah hubungan interaksi di antara sesama mereka berjalan dengan baik atas dasar
untung sama untung, rugi sama rugi. Kemudian mereka sangat membutuhkan hal tersebut di dalam kehidupan mereka. Nah, karena tidak mau ya kita sangat butuh kepada orang lain. Dan terkadang kita membutuhkan apa yang di tangan dan dimiliki oleh orang lain. Nah, sementara orang lain tersebut tidak mau memberikan apa yang dia punya kecuali ada ganti yang semisal dengan itu. Ya kan? Dan tidak mungkin kita mau merampasnya atau mau mencurinya, itu haram. Nah, bagaimana supaya dia ridho? Bagaimana supaya kita bisa memiliki itu dengan cara yang halal? Lakukan transaksi jual beli. Maka itulah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam jual beli. Iya. Maka hukum asal muamalat jual beli itu halal dan dibolehkan. Nah, kecuali ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan jual beli. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Jadi hukum asal jual beli itu apa? Halal, boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Dan ini kalimat berjalan di lisan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya jilid 3 halaman 3, beliau mengatakan terkait dengan jual beli, ayyakunallahu azza wa jalla ahallal bai'. Allah azza wa jalla itu, kata Imam Syafi'i, menghalalkan jual beli idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah SAW, apabila pada jual beli tersebut tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Syafi'i. Nah, perhatikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hukum asal jual beli adalah halal kecuali yang dijelaskan oleh syariat terlarangnya. Ini menunjukkan bahwa jual beli yang terlarang itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa? Karena dia yang diperkecualikan. Yang diperkecualikan itu biasanya sedikit, ya kan? Betul enggak? Kalau misalnya begini, ada contoh ya. Ada murid jumlahnya 100 orang. Saya katakan seluruh murid hadir di kelas kecuali 99 orang. Betul enggak kalimat saya itu? Semua muridnya ada 100. Saya bilang semua murid hadir kecuali 99 orang. Betul enggak kalimat saya itu? Kenapa salah? Kenapa salah? Karena yang diperkecualikan terlalu banyak. Bukan begitu kalimatnya. Yang benar apa? Semua murid tidak hadir kecuali 1. Nah, itu baru benar. Nah, ya, kalau misalnya ada 100 orang murid yang tidak hadir cuma 1 orang, saya bilang semua murid hadir kecuali 1 orang. Berarti yang diperkecualikan itu mesti apa? Mesti sedikit. Maka jual beli hukum asalnya apa? Halal, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Berarti jual beli yang terlarang banyak atau sedikit? Sedikit. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam syariat jual beli. Kenapa? Karena terlalu banyak jual beli yang dihalalkan. Yang diharamkan itu sedikit. Yang diharamkan itu sedikit. Tetapi yang sedikit ini berkembang juga dia. Itu masalahnya. Makanya kita perlu pelajari. Iya. Kita perlu pelajari dari jual beli yang terlarang ya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum asal jual beli adalah halal ya kecuali kalau dijelaskan larangannya di dalam syariat. Dan seperti yang kami ingatkan, larangan dalam jual beli tidak keluar dari 3. Larangan dalam jual beli, semua jual beli terlarang tidak keluar dari 3 ini. Yang pertama, karena ada unsur kezoliman di dalamnya, seperti tipu menipu, ya, dan semisal itu. Yang kedua, kalau ada goror di dalamnya, ketidakjelasan,
Ya. Ada spekulasi untung ruginya tidak jelas. Dan yang ketiga, riba. Ada riba di dalamnya. Ini jadi jual beli yang terlarang apapun itu tidak keluar dari tiga ini, karena melanggar terkait dengan adanya unsur kezoliman atau goror atau apa? Riba. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarhul Mumti' beliau mengatakan, madama laisa fihi zulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihhah. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, selama di dalam jual beli tersebut tidak ada unsur kezoliman, tidak ada goror, ketidakjelasan, dan tidak ada riba di dalamnya, maka hukum asalnya adalah sah. Hukum asalnya adalah sah. Baik, pertanyaannya ikhwah, kalau misalnya kita ragu dalam jual beli, ini halal atau haram ini, maka yang kita pegang apa? Kalau ada jual beli, ya kan, transaksi akad, kita ragu, ini halal atau haram ini, maka yang kita pegang apa? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena hukum asalnya halal. Jadi kalau ada jual beli kita ragu, hukum asalnya halal. Sampai jelas dalil mengharamkan jual beli atau transaksi seperti ini. Jelas ini ya kawan? Dan ini berbeda, berbanding terbalik dengan urusan ibadah. Kalau dalam urusan ibadah, hukum asalnya kita itu tidak tahu tata cara beribadah kepada Allah, karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita tidak tahu kecuali dengan jalan wahyu dari Allah. Nah, sehingga dari sini kalau dalam urusan ibadah kaidahnya apa? Al aslu fiha tahrim. Hukum asal beribadah itu haram. Enggak boleh dilakukan sampai datang dalil yang menjelaskannya. Jelas ini? Sampai datang dalil menyebutkan bahwa ini ibadah, ini syariat, baru kita jalankan. Ya, makanya lucu juga ya ketika ada orang dilarang dari perbuatan bid'ah, apa katanya? Mana dalilmu ini bid'ah? Mana dalilmu? Nah, ini kebalik. Enggak mengerti sisi pendalilan. Ya, karena hukum asalnya ibadah itu dilarang, tidak boleh kau kerjakan sampai datang dalil yang melarang, yang menyebutkan itu disyariatkan, baru disyariatkan. Maka jangan ditanya dalil, kenapa ini dilarang? Apa dalilnya melarang? Kalau dalam urusan ibadah tidak seperti itu. Harus pahami pendalilan itu bagaimana. Nah, sehingga jangan sampai salah seperti tadi. Ya, hukum asal di dalam ibadah haram sampai datang dalil yang menyebutkannya. Makanya dalam urusan ibadah orang tidak boleh berkreasi, berinovasi, tidak boleh. Kenapa? Ini tidak ada kreasi dalam ibadah, tidak ada inovasi di dalam amalan. Ibadah itu syariat Allah, aturan Allah, harus ngambil dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah yang mengatur bagaimana caranya bisa sampai kepada Allah. Nah, makanya ikut syariatnya, ikuti tuntunannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Berbeda dalam urusan muamalah. Tapi sekarang kalau urusan ibadah kan interaksi antara manusia dengan Allah. Kita mampu enggak bercakap-cakap dengan Allah? Mampu? Enggak mampu kan? Nanti kalau di surga baru bisa. Di dunia enggak ada yang bisa berbicara dengan Allah kecuali para nabi dan para rasul. Itu pun nabi-nabi pilihan yang bisa berbicara dan diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi kita Muhammad itu nabiun mukallam. Iya, nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kita tidak akan bisa. Makanya tidak boleh berkreasi. Tapi kalau urusan muamalah, jual beli, itu interaksi antara hamba dengan hamba. Bisa tidak kita berbicara sama dia? Bisa enggak? Bisa, ya kan? Maka kita tahu apa yang dia mau, kita tahu apa yang dia suka, kita tahu apa yang dia ridhoi. Makanya boleh berkreasi dalam urusan muamalah, boleh berkreasi dalam urusan jual beli. Walaupun tidak ada di masa Nabi, walaupun tidak ada di masa Nabi, silahkan lakukan jual beli dengan cara apapun sepanjang tidak melanggar syariat.
sepanjang tidak melanggar apa? Syariat. Karena dalam urusan jual beli orang boleh berkreasi, orang boleh berinovasi sebab hukum asalnya halal. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, dalil dalam hal ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang tentang hukum asal jual beli itu adalah halal dan boleh. Nah, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.